Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rangkaian arus searah di pelajaran fisika. Disimak dengan baik ya. Nah, pada materi kali ini, kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang rangkaian arus searah. Sumber listrik dibedakan menjadi dua, yaitu sumber arus listrik searah dan sumber arus listrik bolak-balik. Oke, di sini ada peta konsep yang harus kalian pahami tentang rangkaian arus searah. Tolong disimak dengan baik ya. Dalam rangkaian arus searah terdapat 3 besaran, yaitu tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. 3 besaran ini memiliki alat ukur. Untuk tegangan listrik, alat ukurnya adalah voltmeter. Untuk arus listrik, alat ukurnya adalah ampermeter. Dan untuk hambatan listrik, alat ukurnya adalah ohmmeter. Dalam rangkaian arus searah, terdapat 2 hukum yang berlaku, yaitu hukum Ohm, yang kedua itu hukum Kirchhoff. Rangkaian arus searah dipengaruhi oleh panjang kawat, bahan, dan luas penampang. Dan terdapat 3 jenis rangkaian dalam rangkaian arus searah, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Setelah kalian memahami peta konsep, sekarang kalian coba pahami tentang beda potensial dan arus listrik. Beda potensial dan arus listrik merupakan contoh besaran pada listrik. Untuk beda potensial, satuannya adalah volt dan lambang satuannya adalah V. Untuk alat ukurnya adalah voltmeter. Sedangkan untuk arus listrik, satuannya adalah ampere. Simbolnya adalah A. Dan alat ukurnya adalah ampermeter. Oke, selanjutnya kita bahas tentang beda potensial listrik terlebih dahulu. Ya, kita bahas dulu ini. Jadi, suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak dari muatan positif benda lain. Agar pada suatu rangkaian mengalir arus listrik, maka ujung-ujung rangkaian harus diberi selisih potensial atau beda potensial yang disebut juga dengan tegangan. Nah, pada rangkaian DC atau rangkaian arus searah, yang berfungsi sebagai sumber tegangannya adalah batu baterai atau aki. Hal itu disebabkan karena pada kutub-kutub batu baterai ataupun aki itu sudah terdapat beda potensial yang disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Di samping sebelah kiri, kalian bisa melihat salah satu contoh bentuk aki di mana aki ini merupakan sumber tegangan pada rangkaian searah. Beda potensial listrik memiliki rumus tersendiri. Kalian bisa lihat di sebelah kiri terdapat sebuah rumus, yaitu delta V sama dengan W dibagi Q ya. Kalian harus bisa membedakan mana P, mana V, mana F. Oke, karena jika salah penulisan maka untuk keterangannya pun berbeda. Di sebelah kanan terdapat keterangan dari rumus yang di sampingnya. Jadi kalian bisa memahami dari setiap simbol tersebut. Untuk delta V itu dimaknai sebagai beda potensial. Untuk W adalah energi dan untuk Q adalah muatan listrik. Dari setiap keterangan tersebut ada huruf yang di dalam kurung. Nah, huruf yang di dalam kurung itu adalah satuan. Untuk satuan delta V adalah V. V di sini adalah volt. Lalu satuan dari W adalah J. J di sini adalah joule dan satuan pada simbol Q adalah C. C di sini adalah coulomb. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan membahas arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang melewati penampang suatu penghantar di setiap satuan waktu atau setiap sekon. Jadi, bila muatan atau Q melewati penampang penghantar dalam waktu tertentu atau dalam disimbolkan itu T,
Maka arus listrik secara matematis dinyatakan sebagai rumus berikut. Rumusnya bisa kalian lihat di sebelah kanan ya, yaitu I sama dengan Q per T. Ya, di bawahnya juga terdapat keterangan di mana kalian bisa mengetahui makna setiap simbolnya. Untuk I itu dimaknai sebagai kuat arus listrik, untuk Q itu muatan listrik, dan untuk T adalah waktu. Sama seperti tadi, terdapat huruf yang di dalam kurung. Huruf yang di dalam kurung itu adalah satuan. Jadi, untuk kuat arus listrik itu satuannya A. A itu apa? A itu adalah ampere. Untuk muatan listrik adalah C. C itu adalah kolom dan waktu adalah S. S itu adalah sekon. Pada pengukuran kuat arus listrik, ampere meter disusun seri pada rangkaian listrik, sehingga kuat arus yang mengalir pada ampere meter sama dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dalam waktu sementara digunakan saklar. Pada rangkaian listrik, saklar dipasang secara seri, sehingga ketika saklar bekerja, rangkaian listrik ini tertutup dan arus listrik mengalir. Namun, ketika saklar tidak bekerja, maka rangkaian listrik menjadi terbuka, sehingga arus listrik menjadi tidak mengalir. Nah, di sebelah kanan terdapat gambar sebuah ampere meter yang dirangkai secara seri. Materi pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktunya dan menyimak dengan baik. Oke, saatnya kuis. Bagi kalian yang bisa menjawab 2 pertanyaan di bawah ini akan diberi poin tambahan. Jangan lupa lengkapi nama kalian dan tulis kelasnya di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.